puasa 3 hari saja, tapi makanannya apa? Kurma, minum air. Kalau tidak bisa tahan 1 hari lah boleh. Kalau orang Indonesia, maksud saya, mohon maaf ya, orang Indonesia sifatnya cepat masuk angin. Telat makan aja masuk angin, apalagi puasa tidak makan. Ya Allah, mual bisa 1 hari. Ya, itu kembali kepada kebiasaan kita. Subhanallah, Bapak Ibu, biar tahu bahasa masuk angin itu. Saya tidak pernah kenal masuk angin di Arab. Jadi pas saya pertama datang ke Indonesia, pernah saya merasa masuk angin. Tapi saya tidak faham kayaknya apa, rasa tidak enak. Terus datang tukang urutin badan saya, ini masuk angin. Saya mau terjemahin bahasa Arab apa ya? Tidak ada. Sampai di Korea bagi koin ya, sampai badan tubuh badan merah sekali. Saya bilang, ya Allah, kenapa merah begini? Masuk angin. Saya masukin terjemahan Google itu juga tidak sanggup terjemahin. Apa dalam bahasa, kalau bahasa di Google di translate itu katanya udara masuk. Udara masuk juga sama. Udara masuk, maksudnya udara masuk gimana? Ini pasti kita hati-hati. Mau puasa, silahkan puasa kapan saja, mau di Rajab, mau di Sya'ban, mau di bulan apa saja. Tapi tidak ada istilah dikhususkan hari tertentu kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Senin? Senin karena Rasul suka puasa Senin. Kalau kita puasa Senin di bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Mau di bulan Rajab atau di bulan yang lain? Mau puasa sepenuhnya bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Dan sudah Rasulullah SAW menjanjikan balasan Allah bagi orang yang berpuasa lillahi ta'ala 1 hari saja. 1 hari lillahi ta'ala akan dijauhkan oleh Allah dari neraka Jahannam 100 tahun. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 'am. Barang siapa yang puasa 1 hari lillahi ta'ala, bukan bayar nazar, bukan bayar fidyah, bukan bayar apa, hutang puasa, lillahi ta'ala, akan Allah jauhkan dalam 1 hari itu 100 tahun dari neraka Jahannam. Malah menjadi salah satu ibadah yang sangat indah selepas salat adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Dan insyaallah di bulan Ramadan doakan, kita lagi rekam istilahnya kultum untuk setiap hari saat buka puasa. Insyaallah di antaranya akan kita tahu apa manfaatnya daripada puasa, apa hikmahnya dari belakang puasa, kenapa Allah sebutkan bagi orang yang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kenapa Allah tutupi ayat itu la'allakum tattaqun, dan apa hikmah-hikmah daripada puasa, apa manfaatnya dunia, apa manfaatnya akhirat, apa manfaatnya buat kalbu, ada manfaatnya buat tubuh badan kita dari sisi kesehatan dan dari sisi iman. Dan Allah sebagaimana ibadah puasa menjadi salah satu ibadah yang rahasia, Allah juga pun merahasiakan pahalanya. Karena malaikat tidak bisa menulis pahala puasa kita. Karena Allah berfirman di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibn Adam, amal manusia itu kembali kepada dia. 1 kebaikan Allah lipatkan jadi 10. Illa saum, kecuali puasa. Tidak ada istilah 10 kali lipat. Illa saum fa innahu li, itu kembali milikku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang hanya balas. Jadi balasan puasa itu langsung dari Allah.
Oleh karena itu termasuk ibadah puasa salah satu ibadah yang terindah. Dan bahagia seorang di antara bapak ibu yang suka puasa. Apalagi yang boleh berpuasa tapi makanannya sedikit. Oh, luar biasa. Diet, tahu diet? Jadi boleh kita berpuasa tapi tidak makan. Maksudnya apa? Ya makan sebatas 3 kurma buka puasa sama air. Udah sampai sahur. Boleh tahan enggak? Alhamdulillah saya pernah setiap tahun bulan Ramadan 10 akhir Ramadan saya berpuasa. Buka dan sahur, kurma sama air, tidak ada yang lain. Selama 10 malam. Tapi subhanallah, bertambah kurus. Orang yang ketemu saya di habis hari lebaran, selamat hari Idul Fitri, oh, kayaknya kurus ya. Ya biasa. Tapi yang menjadi gemuk apa? Iman. Subhanallah, begitu datangnya bulan hari Idul Fitri, di hari lebaran itu saya merasa kebahagiaannya luar biasa, sambil merasa lezatnya Id. Itu yang membuat kita semangat. Hari yang kedua terus kita lanjut puasa Syawal, saking nikmatnya puasa. Mau tahu rahasianya? Saya minta puasa 3 hari saja. Tapi makanannya apa? Kurma, minum air. Kalau tidak bisa tahan 1 hari lah boleh. Kan orang Indonesia, maksud saya, mohon maaf ya, orang Indonesia sifatnya cepat masuk angin. Telat makan aja masuk angin, apalagi puasa tidak makan. Ya Allah, mual bisa 1 hari. Ya itu kembali kepada kebiasaan kita. Subhanallah, Bapak Ibu, biar tahu bahasa masuk angin itu. Saya tidak pernah kenal masuk angin di Arab. Jadi pas saya pertama datang ke Indonesia, pernah saya merasa masuk angin. Tapi saya tidak faham, kayaknya apa rasa tidak enak. Terus datang tukang urutin badan saya, ini masuk angin. Saya mau terjemahin bahasa Arab apa ya? Tidak ada. Sampai di Korea bagi koin ya, sampai badan tubuh badan merah sekali. Saya bilang, ya Allah, kenapa merah begini? Masuk angin. Saya masukin terjemahan Google itu juga tidak sanggup terjemahin. Apa dalam bahasa? Kalau bahasa di Google di translate itu katanya udara masuk. Udara masuk juga sama. Udara masuk, maksudnya udara masuk gimana? Jadi karena terbiasa di sini, istilahnya sering kita melihat kadang-kadang kalau kita dalam perjalanan jauh naik mobil atau kapal laut pasti masuk angin itu. Oleh karena itu obat, kalau kita nonton TV iklan yang paling banyak obat masuk angin. West 14 banyak, subhanallah. Malah saya sudah diajarin bagaimana kalau misal kita punya acara jauh atau di luar atau kemana, misal di Jawa atau ke Kalimantan, Yasin yang biasa ikut saya sudah siapin biasa WC 14 angin. Tinggal sekali minum, subhanallah segar. Pas saya pernah berangkat umrah beberapa bulan lalu, hampir setahun ya terakhir, saya berangkat umrah. Merasa tidak enak, ibu saya tanya kenapa, saya bilang masuk angin. Ibu saya malah heran, apa itu masuk angin? Tidak ada dalam bahasa Arabnya. Tapi subhanallah, itulah salah satu yang membuat kita pasti belajar
bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan salah satu ibadah di antaranya puasa. Dan salah satu yang membantu, kenapa saya menyuruh Anda berpuasa tapi menahan makan, atau paling tidak kalau bisa menunda makanan itu habis Isya. Subhanallah jemaah sekalian, sungguh nikmat salat maghrib sama Isya. Saya minta sekali aja coba, sekali aja coba. Masih kan ringan kan, perutnya masih kosong, ya. Jadi kalau kotak nasi itu tolong ditunda. Biasanya di sini sebelum malah kadang-kadang kalau ditawarin kurma, dah kotak nasinya mana Pak? Jadi kurma malah tidak ada difikirin, malah kotak nasi yang difikirin. Seperti kita kalau pernah ibu-ibu yang berangkat pas hari Senin atau Kamis di Masjid Nabawi atau maupun di Makkah, tapi Masjid Nabawi kan kelihatan dibukakan tempat makanan kan di dalam masjid dibagi, tapi semua makanan ringan, kopi Arab jangkir kecil, kemudian gelas zam-zam sama 3 biji rutab kurma setengah matang. Habis selesai udah salat. Habis maghrib yang mau makan berat silahkan keluar, karena tidak boleh makan berat masuk dalam masjid. Macam nasi apa semua di luar, silahkan di luar. Ada orang yang bertahan, subhanallah, memang nikmatnya. Apalagi kita habis buka puasa teruskan beribadah antara maghrib sama isya tidak makan, hanya minum saja air hangat sama kurma itu, subhanallah, nikmat. Dan saya yakin ibu-ibu yang boleh bertahan atau bapak-bapak yang suka bertahan antara maghrib isya tidak makan, menunda sampai habis isya, tidak apa-apa, 10% masuk angin, tidak apa-apa, terima aja lah. Tapi yang jelas saya yakin salat maghrib isya sama zikir antara maghrib isya wallahi nikmat. Oleh karena itu kata ulama, 4 hal menghidupkan kalbu dan 4 hal mematikan kalbu. Yang pertama, sedikit tidur. Ini menghidupkan kalbu. Kalau terlalu banyak tidur membuat kita selalu malas. Jadi kalau beraktivitas malah ingin tidur, padahal baru bangun tidur. Yang kedua, banyak bicara, cerewet. Bahasa kita cerewet. Jadi tidak pernah diam. Apalagi kalau cerewetnya bicara dunia, apalagi kalau gosip, apalagi kalau fitnahin orang. Ini na'udzubillah, setiap kata malah titik hitam, tambah na'udzubillah. Jadi yang menghidupkan sebaliknya, kalau sedikit tidur berarti sedikit bicara, menghidupkan kalbu. Yang ketiga adalah sedikit makan. Dan terus yang keempat, sedikit tertawa. Atau istilah lain, lebih banyak menangis daripada ketawa. Mohon maaf, saya lihat di Indonesia memang terbiasa terlalu senang. Terlalu senang. Jadi bercanda terus, ketawa terus, hiburan terus, senang terus. Seolah-olah lupa ada kematian, ada kubur, ada akhirat. Islam tidak melarang kita ketawa, tapi jangan sampai kita tertawa seolah-olah kita sudah lupa diri, sampai lupa dosa kita, maksiat kita. Itu paling yang tidak senang sama Allah SWT. Tapi yang mematikan kalbu, berbanyak ketawa, berbanyak bicara, berbanyak tidur, berbanyak makan. Dan subhanallah juga kita, apalagi habis puasa, sudah lebih dari jam berapa jam siang, kita sudah sepanjang siang tahan tidak makan, tapi begitu habis buka tup, kita buk 1 buk nasi, malah ada orang yang mampu 2, masya Allah. Malah dia tidak terima dengan kotaknya yang sudah ada, karena dia melihat orang yang di depan beda warna saja sebenarnya, warna kotaknya, kotak, padahal isinya sama, nasi padang.
Tapi begitu dia lihat beda warna, sudah lupa doa. Yang semestinya doa saat buka puasa kan termasuk doa makbul. Malah dia langsung, oh sama aja. Ya syukur apa adanya, nikmati apa adanya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia memberatkan makanan, apalagi makanan pedas, barminya, ini perut kita masih kosong. Coba bayangkan seolah-olah kita masuk ini mesin sekaligus stop. Akhirnya apa yang terjadi? Perut kita bekerja tapi merasa keberatan, membuat tubuh badan kita mulai malas. Begitu masuknya Isya, nafasnya aja sesak. Apalagi Imam Sunda Kelapa suka panjang-panjang salat Isya. Udah minta ampun. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mohon, ini mukaddimahnya membawa kita, ayo sama-sama mari kita menhayati Al-Quran. Karena apa yang saya bicarakan dari tadi sebenarnya ujung-ujungnya membantu anda bisa menikmati Al-Quran walaupun tidak mengerti bahasanya.